Setiap pagi di seluruh dunia, suara ini selalu sama. Seekor ayam menandai awal hari manusia. Sebelum jam ditemukan, sebelum kota berdiri, ayam telah menjadi penanda waktu. Namun, kisah ayam tidak dimulai di kandang, melainkan di hutan liar Asia. Leluhur ayam modern adalah ayam hutan merah. Liar, waspada, dan cepat. Manusia memperhatikan mereka bukan sebagai makanan, melainkan sebagai makhluk unik. Yang paling berani mendekat adalah yang pertama bertahan. Dari generasi ke generasi, ayam mulai berubah. Lebih tenang, lebih dekat dengan manusia. Domestikasi ayam terjadi perlahan, tanpa paksaan, tanpa suara. Ayam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia. Mereka belajar mengenal manusia, dan manusia belajar mempercayai mereka. Melalui jalur perdagangan, ayam menyebar ke seluruh dunia. Di Mesir kuno, ayam dianggap simbol kesuburan dan kehidupan. Bangsa Yunani dan Romawi melihat ayam sebagai simbol keberanian. Kokok ayam melambangkan kesiapan bertarung dan semangat hidup. Di Eropa, ayam menjadi sumber pangan utama, murah, dan selalu ada. Ayam membantu manusia bertahan saat masa sulit dan kelaparan. Setiap wilayah membentuk ayamnya sendiri, berbeda rupa, satu asal, bentuk, warna, dan suara berubah mengikuti kebutuhan manusia. Tanpa disadari, ayam menjadi hewan paling dekat dengan kehidupan manusia. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengenal mereka? Bersama manusia, ayam menyeberangi benua, mengikuti langkah peradaban. Di Asia Selatan, ayam menjadi bagian ritual dan kehidupan spiritual. Di Tiongkok, ayam melambangkan keberuntungan dan ketekunan. Di Afrika, ayam menjadi tabungan hidup, mudah dipelihara, mudah diperdagangkan. Ketika ayam tiba di Amerika, mereka langsung beradaptasi dengan lingkungan baru. Manusia mulai memilih ayam petelur, ayam pedaging, dan ayam hias. Bulu menjadi identitas. Panjang, pendek, hitam, putih, atau emas. Ukuran tubuh dibentuk oleh kebutuhan, kekuatan, kecepatan, atau hasil. Kemampuan bertelur menjadi keunggulan utama yang mengubah pola hidup manusia. Telur adalah sumber gizi murah, lengkap, dan tersedia setiap hari. Ayam menjadi mata uang kecil di pasar-pasar tradisional. Di banyak desa, hidup tanpa ayam hampir tak terbayangkan. Ayam hadir dalam dongeng, simbol, dan kepercayaan lokal. Kokok ayam menjadi alarm alami manusia selama ribuan tahun. Di beberapa budaya, ayam menjadi persembahan dan lambang kehidupan. Meski berbeda rupa, semua ayam domestik berasal dari satu leluhur. Ayam dikenal tangguh, mampu bertahan di hampir semua iklim. Bagi banyak anak, ayam adalah hewan pertama yang mereka kenal. Kedekatan ini tumbuh tanpa disadari, hari demi hari. Namun di balik kesederhanaannya, ayam menyimpan cerita yang jauh lebih dalam. Ayam bukan makhluk acak. Mereka hidup dalam sistem sosial yang jelas. Mereka mengenal hierarki, siapa memimpin, dan siapa mengikuti. Ilmuwan menyebutnya pecking order, aturan sosial yang dipatuhi. Ayam mampu mengenali puluhan individu berbeda, bukan hanya satu atau dua. Mereka berkomunikasi dengan puluhan jenis suara, setiap makna berbeda. Bahkan sebelum menetas, anak ayam sudah belajar mengenali suara. Ayam mampu memperkirakan risiko, memilih lari atau diam. Penelitian menunjukkan ayam mampu memecahkan masalah sederhana. Mereka memahami urutan dan mampu menahan diri. Ayam belajar dari pengalaman dan mengingatnya. Perasaan bukan milik manusia saja. Ayam menunjukkan empati dan perlindungan. Mereka bisa merasakan stres, takut, dan ketidaknyamanan. Dalam kondisi aman, ayam menunjukkan perilaku bermain. Kecerdasan ayam sering diremehkan. Padahal nyata, ayam jantan memberi peringatan saat bahaya mendekat, melindungi kelompoknya.
Betina membuat pilihan, bukan secara acak. Kehangatan sosial membantu mereka bertahan. Mereka bahkan mampu mengingat wajah manusia. Ayam bukan sekadar ternak, mereka individu. Mungkin sudah waktunya kita melihat ayam dengan cara yang berbeda. Ketika populasi manusia meningkat, ayam menjadi tulang punggung industri pangan dunia. Produksi massal mengubah cara ayam hidup. Cepat, efisien, dan terkontrol. Dalam hitungan minggu, ayam modern tumbuh lebih cepat dari alam. Namun kecepatan ini datang dengan konsekuensi yang jarang dibicarakan. Ruang sempit menjadi realitas bagi jutaan ayam. Gerakan dibatasi, naluri ditekan, demi hasil maksimal. Industri melihat angka, bukan individu. Di sisi lain, peternakan memberi pekerjaan bagi jutaan manusia. Kesehatan ayam dijaga, namun sering hanya sebatas produktivitas. Buah ayam menanggung beban dari seleksi ekstrim. Kontroversi pun muncul tentang kesejahteraan dan etika. Pertanyaan sederhana muncul, berapa harga sebuah nyawa? Sebagian peternak mulai mencari jalan lain, lebih manusiawi. Sistem alternatif memberi ruang bernapas bagi ayam. Konsumen mulai peduli dan pilihan mulai berubah. Namun perubahan datang dengan biaya. Skala kecil menawarkan kualitas, bukan kuantitas. Masa depan industri ayam masih ditulis hari ini. Di balik setiap piring makanan, ada cerita yang jarang kita dengar. Pertanyaannya, bukan apakah kita membutuhkan ayam, tetapi bagaimana kita memperlakukan mereka. Masa depan hubungan manusia dan ayam dimulai dari kesadaran. Bagi sebagian orang, ayam bukan sekadar pangan, tetapi kehidupan. Tanggung jawab dimulai dari cara kita merawat yang lemah. Pilihan kecil bisa membawa perubahan besar. Konsumen memiliki suara melalui apa yang mereka beli. Masa depan hubungan manusia dan ayam dimulai dari kesadaran. Bagi sebagian orang, ayam bukan sekadar pangan, tetapi kehidupan. Tanggung jawab dimulai dari cara kita merawat yang lemah. Pilihan kecil bisa membawa perubahan besar. Konsumen memiliki suara melalui apa yang mereka beli. Transparansi menjadi jembatan antara peternak dan pembeli. Sains membantu kita memahami apa yang ayam rasakan. Kesejahteraan bukan kemewahan, tetapi kebutuhan dasar. Perubahan terjadi saat manusia saling mendengar. Inovasi tak harus kejam. Ia bisa berempati. Kita berada di persimpangan antara efisiensi dan etika. Memberi ruang hidup berarti menghormati naluri. Rantai makanan tidak harus memutus rasa kemanusiaan. Setiap hidangan mencerminkan nilai yang kita pegang. Setiap kehidupan dimulai dengan harapan. Masa depan tak menuntut kesempurnaan, hanya niat yang lebih baik. Ketika manusia berubah, nasib ayam pun ikut berubah. Hubungan yang seimbang menciptakan keberlanjutan. Bukan tentang memilih antara manusia atau ayam, tetapi tentang hidup bersama. Dan masa depan itu ada di tangan kita. Di balik kesederhanaannya, ayam menyimpan cerita panjang tentang manusia. Sejak ribuan tahun lalu, kita tumbuh bersama. Dari halaman rumah hingga pusat peradaban. Hubungan ini bukan kebetulan, melainkan hasil pilihan. Pilihan yang kita buat setiap hari. Makanan bukan hanya soal rasa, tetapi cerita di baliknya. Dan cerita itu tidak selalu nyaman didengar. Namun justru di sanalah kesadaran lahir. Kita mulai bertanya, apa arti hidup yang layak? Pertanyaan yang sering dijawab oleh generasi berikutnya. Menghadirkan pangan dengan proses transparan dan kualitas premium. Karena setiap cerita yang baik seharusnya berakhir dengan kebahagiaan.
Masa depan tidak menolak kebutuhan, ia hanya menuntut kebijaksanaan. Kemajuan sejati tidak kehilangan empati, karena kesejahteraan bukan hambatan, melainkan fondasi. Ketika manusia selaras dengan alam, kehidupan menemukan ritmenya. Ayam mengingatkan kita tentang keseimbangan. Bahwa kekuatan tak selalu berarti dominasi, terkadang ia berarti tanggung jawab. Waktu akan terus berjalan dengan atau tanpa kita. Pertanyaannya hanya satu, apa yang akan kita tinggalkan? Setiap awal adalah kesempatan baru.